Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Gubernur DKI Anies Baswedan bertindak cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jaringan klub dan bar Holy Wings. 12 izin usaha Holy Wings yang tersebar di beberapa kawasan di Jakarta langsung dicabut dan hari ini para petugas dari Satpol PP sudah langsung melakukan penyegelan. Tapi tunggu dulu ya, pencabutan izin ini tidak ada kaitannya dengan heboh soal penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu tim promosi outlet Holy Wings. Namun izin Holy Wings dicabut karena melanggar peraturan dari atau perda dari Pemprov DKI Jakarta. 7 outlet diketahui menjual minuman beralkohol yang dapat diminum di tempat atau sering disebut dengan dine-in, padahal izin usahanya itu hanya boleh menjual minuman keras, minuman beralkohol yang dibawa pulang. 5 outlet lainnya ternyata ini lebih parah lagi karena tidak punya izin menjual minuman keras, baik untuk dibawa pulang apalagi minum di tempat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet Holy Wings yang ada di Jakarta sesuai arahan gubernur untuk bertindak tegas, sesuai ketentuan dan menjerahkan, serta mendasarkan pada rekomendasi dan temuan 2 OPD Pemprov DKI Jakarta. Maka kami selaku Dinas PM PTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holy Wings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Satu Provinsi DKI Jakarta, Beni Agus Chandra, yang diberikan dalam keterangan tertulis hari Senin tanggal 26 Juni 2022. 12 outlet yang dicabut itu tersebar di beberapa wilayah di Jakarta. Ada Holy Wings Epicentrum Jakarta Selatan, Holy Wings Gold Kelapa Gading, Holy Wings Ground Tanjung Duren, Holy Wings Gunawarman Jakarta Selatan, Holy Wings Pantai Indah Kapuk 1 dan Holy Wings Dragon Pantai Indah Kapuk 2, Holy Wings Pondok Indah, Holy Wings Reserve Senayan, Holy Wings Rooftop Mega Kuningan, Holy Wings Kemang, Holy Wings The Gorison, Holy Wings Citra di Jakarta Barat. Total semuanya ada 12 outlet. Kontroversi aktivitas Holy Wings Bar ini mencuat menyusul promosi yang menghebohkan dengan menggunakan nama suci 2 agama, yakni Muhammad dan Maria. Jadi dalam promosinya yang kemarin pasti sebagian besar ada juga sudah melihat ya di media sosial maupun di media-media massa di nasional, yakni bagi mereka yang memiliki 2 nama tersebut, yakni Maria dan Muhammad, dan berkunjung pada hari Kamis, gitu ya, itu dapat gratis minuman beralkohol yang hanya bisa diminum di tempat. Inilah yang jadi pangkal persoalan. Nama Muhammad itu bagi umat Islam adalah nama yang suci karena ini mengacu pada Nabi Muhammad SAW. Sementara nama Maria bagi umat Nasrani adalah nama Ibunda Yesus Kristus. Dan dalam Islam ini kita mengenalnya sebagai Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, apa maksudnya ini kok secara spesifik memberi gratis minuman beralkohol bagi penyandang 2 nama suci dari 2 agama itu? Karena saya yakin bukan hanya Islam, umat Nasrani juga dalam ajarannya sebenarnya tidak boleh ya meminum hal-hal yang memabukkan. Nah, kemudian kenapa dikait-kaitkan dengan nama 2 nama suci itu? Inilah yang kemudian banyak menyulut kemarahan dan ada dianggap intensi mencari gara-gara gitu ya karena melakukan penistaan agama. Apalagi kan kalau khusus bagi umat Islam, hari Kamis malam atau malam Jumat itu kan itu malam yang malam yang suci ya, yang orang biasanya itu diajak untuk meningkatkan ibadahnya. Lah kok ini malah diajak mabuk-mabukan. Kenapa sih nggak bikin malam Ahad gitu ya? Saya kira ini berkaitan kalau karena memang malam Jumat itu tadi itu orang lebih banyak beribadah, jadi kok sepi mungkin ya gerai-gerainya itu. Kalau malam Ahad otomatis banyak orang yang memang clubbing, kemudian kongko-kongko di gerai-gerai semacam Holy Wing ini. Nah, reaksi yang muncul itu sudah dapat diduga ya, sangat keras dan rupanya mengejutkan buat para pemilik Holy Wing ini.
Tidak hanya di Jakarta, namun juga di kota-kota besar lainnya di mana Holy Wing itu membuka outletnya. Sejauh ini kan Holy Wing itu telah membuka, ada yang nyebutnya di media saya bacanya 27 cabang, tapi ada juga yang menyebutnya 32 cabangnya yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sebutlah kata di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Makassar, Manado, dan tentu saja Bali. Bahkan kota seperti Bekasi pun ternyata sudah ada gerai Holy Wing-nya. Di Denpasar ini saya baca ternyata manajemen Holy Wing ini juga tengah menyiapkan satu gerai klub dan bar yang nantinya akan jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi ini kelihatan sekali bahwa Holy Wing ini memang didukung oleh permodalan yang sangat besar dan kuat. Sejumlah warga di kota-kota di mana ada gerai Holy Wing itu melakukan unjuk rasa menuntut penutupan klub dan bar Holy Wing. Dan ada beberapa kota besar yang langsung menutupnya ya. Maksud saya outlet-outlet di beberapa kota besar seperti di Makassar dan Surabaya itu sudah ditutup, dan di Bekasi juga dikabarkan sudah menutup operasinya. Kalau di Makassar ini malah mereka mengaku mengapa mengambil inisiatif langsung menutup ini karena khawatir diamuk oleh massa. Isu Holy Wing menista agama ini menjadi salah satu isu yang cukup serius ya di kota Aning Mamiri Makassar ini. Tapi jangan Anda menyimpulkan gitu yang reaktif itu hanya umat Islam, sehingga kemudian hanya di kota-kota yang mayoritas penduduk Muslim saja yang kemudian muncul aksi-aksi itu. Di kota seperti Manado, yang kita tahu itu bukan mayoritas Muslim, di sana seorang pendeta bahkan memimpin aksi penutupan bar Holy Wings. Masih ada izin, tetapi tidak boleh promosi kalian benar nama Muhammad dan Maria di botol. Pelecehan itu. Itu menghina dua agama besar yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus kasih tahu ke manajemen kalian di Jakarta. Saya kasih tahu ini. Untuk wali kota, kalau ini tidak ditinjau ini izinnya ini, saya akan koordinasi dengan teman-teman dari Muslim, ormas yang lain, dan kami akan turun di tempat ini. Ya. Ini saya katakan bukan gertak. Kalau kalian tidak percaya omongan saya, buktikan saja. Di Jakarta, sejumlah ormas, mulai dari KNPI, Pemuda Pancasila, sampai Banser Ansor, ini malah bahkan yang paling heboh, Banser Ansor itu menggelar unjuk rasa. Banser bahkan sampai menggeruduk outlet Holy Wing di kawasan Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan. Aksi Banser Ansor DKI Jakarta ini bahkan mengundang dipersoalkan lah gitu oleh ketua Gerakan Pemuda Ansor yang juga sekarang menjabat sebagai Menteri Agama Yakul Khalil Qomas. PBN itu juga mempersoalkan mengapa kemudian mereka harus sampai melakukan aksi semacam itu. Namun Ketua GP Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin Simatupang mengaku dia akan mempertanggungjawabkan aksi yang dilakukan oleh massa Ansor itu. Menyadari sensitifnya isu yang dipicu oleh promosi salah satu outletnya itu manajemen Holy Wing itu segera meminta maaf. Namun prosesnya sudah berjalan di ranah hukum. Polisi segera bertindak, menetapkan dan menahan 6 orang karyawan Holy Wing yang bertanggung jawab atas promosi tersebut. Tuduhannya tidak main-main, itu pasal penistaan, pasal-pasal berkaitan dengan penistaan agama. Nah, soal penetapan 6 orang karyawan inilah yang kemudian di kalangan para netizen dipersoalkan. Apa iya ada promosi semacam ini yang bertanggung jawab hanya level karyawan? Karena memang biasanya kalau Anda pernah bekerja di korporasi-korporasi besar, untuk iklan-iklan atau untuk promosi-promosi semacam ini biasanya ya konsepnya harus
disetujui oleh level bahkan sampai di atas, jadi sampai direksi. Tapi memang tentu saja nggak sampai pada pemilik. Salah satu pemegang saham Holywing, ini pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea, itu juga menyampaikan permintaan maaf, dan selaku pemegang saham, Hotman mengaku tidak tahu menahu soal promosi tersebut. Dia malah mencurigai ini ada ya pesaing, ada yang menyusup ini berkaitan dengan persaingan usaha sejenis, saya kira gitu, dan kemudian ini semacam apa ya, mungkin maksudnya sabotase gitu dengan membuat promosi yang merugikan itu. Memang ini nggak masuk akal, jujur aja, promosi ini kok sampai seperti itu. Jadi ada satu keteledoran, tapi yang banyak orang khawatirkan adalah ini sudah mulai muncul semacam permisifme, jadi sikap permisif gitu terhadap penghinaan-penghinaan atau penistaan terhadap agama. Ini yang saya kira jauh lebih serius ya persoalannya. Nah, kalau soal apakah itu ada persoalan persaingan bisnis, itu saya kira itu silahkan diselesaikan secara internal mereka sendiri. Nah, untuk menunjukkan itikat baiknya itu, Hotman kemudian menemui pengurus Majelis Ulama Indonesia untuk meminta maaf. Hotman bertemu dengan Ketua MUI bidang Ukhuwah, Kiai Khalil Nafis, dan kepada Kiai Khalil Nafis juga Hotman menyatakan mengaku bersalah dan meminta maaf, dan Kiai Khalil secara personal juga menyatakan bisa memaafkan. Namun proses hukumnya harus tetap berjalan. Kasus penistaan agama ini kan sifatnya bukan delik aduan ya, tapi pidana umum. Jadi nggak bisa dibatalkan begitu saja setelah ada permintaan maaf ya. Kepada media, Hotman Paris mengingatkan dampaknya itu bila sampai Holywing ditutup. Menurut dia, di Jakarta saja mereka itu memiliki total 3.000 karyawan dan mayoritas beragama Islam. Yakni ada 2.850 orang karyawannya. Hal yang sama juga disampaikan oleh pemegang saham yang lainnya. Juga ini artis yang kontroversial, Nikita Mirzani, yang dia nggak mau komentar terlalu banyak, hanya dia mengingatkan jangan sampai nasib 3.000-an orang karyawannya itu dan mayoritas beragama Islam itu jadi kehilangan pekerjaan karena penutupan itu. Isu Holywing ini kalau saya amati sekarang memang sudah bergerak menjadi bola liar, bola yang panas, dan seperti sudah bisa kita duga kemudian ditarik-tarik ke ranah politik karena itu tadi keputusan Pemprov DKI mencabut izin Holywing. Nah, siapa lagi yang jadi sasaran kalau bukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal kan pencabutan yang dilakukan oleh Pemprov ini nggak ada kaitannya dengan soal penistaan agama ya. Ini sekali lagi karena pelanggaran izin usahanya. Mereka izin usahanya itu hanya boleh, yang 7 hanya boleh menjual miras untuk dibawa pulang, tapi ternyata itu mereka juga mengizinkan untuk minum di tempat sesuai dengan promosi tadi, dan 5 lainnya itu sebenarnya tidak diizinkan untuk menjual minuman keras. Dan pelanggaran-pelanggaran semacam ini kan sebenarnya sudah terjadi beberapa kali ya di cabang-cabang Holywing di beberapa kota. Yang kemarin juga kita masih ingat adalah kehebohan yang terjadi di Kota Bogor. Nah, tapi karena beda Jakarta dengan Bogor tentu saja berbeda ya, dan momentum ini tampaknya dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik dari Gubernur Anies Baswedan dan tentu saja para buzzer yang selama ini selalu menyerang Anies Baswedan, dan mereka sekarang dapat amunisi baru, dapat momentum untuk menyerangnya. Tokoh NU yang bermukim di Australia, Nadir Shah Hussein, itu mengingatkan penutupan itu dikaitkan dengan lapangan kerja pasca pandemi. Dia, wah ini kalau sampai ada ribuan orang kehilangan, padahal bangsa kita sekarang ini baru saja mencoba recover pasca krisis ekonomi karena pandemi, ini kan menurut dia menjadi satu persoalan yang serius. Politisi PSI yang juga dikenal sebagai buzzer ini langsung beraksi, yakni Guntur Romli ya. Dia menyebutnya penutupan itu, kata dia, atas permintaan tegas dari seorang napi alias narapidana. Tidak dijelaskan siapa napi yang dimaksud oleh Guntur Romli. Namun kalau kita lihat narasi yang selama ini selalu digaungkan oleh PSI dan para buzzernya, ini kan selalu mengkait-kaitkan Anies Baswedan dengan FPI, dengan HTI. Tapi kalau yang disebut sebagai napi kan sekarang itu adalah mantan pimpinan dari Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab.
Jadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah Habib Rizik Syihab yang kini kebetulan memang tengah di penjara. Banyak sekali yang menyerang Anies, namun banyak juga yang mendukung Anies. Pembelaan atas keputusan Anies ini juga cukup membahana gitu ya. Tapi bahwa fakta keputusan Anies Baswedan menutup Holy Wing karena pelanggaran izin ini rupanya kalau bagi yang memang selama ini jadi hatersnya Anies, ini diabaikan karena mereka itu lebih mengkorek-korek luka pembelahan masyarakat yang menurut saya ini sekarang ini sudah menjadi luka yang bernanah. Fakta ini menunjukkan kepada kita betapa berbahayanya isu pembelahan yang terjadi. Jika terus dibiarkan, sebenarnya ini tinggal sedikit lagi ya. Kita ini sudah mengarah kepada pembelahan yang jauh lebih serius, yakni pembelahan antar umat beragama. Ini sebuah sebuah garis demarkasi yang benar-benar harus kita jaga, jangan sampai dilanggar. Ini kelihatannya teman-teman buzzer ini nggak menyadari bahwa akibat cuitan mereka, akibat perilaku mereka ini bangsa kita ini bisa terpecah belah dan bisa saling bermusuhan antar umat beragama. Dan dampaknya itu sangat-sangat mengerikan. Kita harusnya belajar ya dari konflik-konflik di negara lain akibat persoalan SARA ini yang kemudian membuat bangsa terpecah belah. Konflik di Balkan ya, kemudian yang terkenal dengan Balkanisme itu kan juga antara yang dipicu itu berkaitan dengan masalah agama dan juga etnis ya. Nah, sekarang negara bekas Yugoslavia itu telah terpecah belah menjadi banyak negara. Kita sendiri kan juga punya pengalaman ya konflik serupa, ini konflik antar agama, walaupun antar suku dan agama maksud saya. Walau baru bersifat lokal, itu mulai dari Ambon, di Maluku, kemudian Poso, Sanggau Ledo di Kalimantan Barat, sampai di Kalimantan Tengah, yang dampaknya sangat mengerikan. Mengapa ya kita tidak bisa menahan diri dan benar-benar menghindari untuk melanggar batas yang sangat berbahaya itu? Isu ini harusnya bisa kita lihat secara proporsional. Awalnya dimulai promo penistaan agama, yang berbau penistaan agama, karena masa ada nama Muhammad dan Maria kemudian dikasih gratis minuman beralkohol. Sementara pembatalan atau pencabutan izin dari Holy Wing ini berkaitan atau bersifat administratif karena pelanggaran izin. Tapi memang harus diakui bahwa promo pelanggaran berupa penistaan agama tadi itu, pelanggaran promo berupa penistaan agama itu kemudian menjadi semacam pemicu sehingga kemudian Pemprov DKI melakukan semacam audit atau pemeriksaan di lapangan dan didapati bahwa mereka melakukan pelanggaran izin. Jadi harusnya jangan digoreng kemana-mana. Karena itu kami di Forum News Network ya tidak pernah bosan-bosan untuk menyuarakan ini. Isu sara suku, agama, ras, dan antar golongan ini benar-benar sebuah big tabu yang tidak boleh kita langgar. Jangan dianggap main-main, jangan karena hanya kebencian kepada seseorang, jangan hanya karena dibayar untuk terus menggoreng isu-isu macam ini, tapi Anda tidak menyadari dampaknya yang sangat luar biasa. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.